Halo, salam sehat alami bersama Pak Har, konsultan herbal medicines. Siaran inilah siaran edukasi bagaimana rahasia usia panjang tetap bisa memuaskan pasangan di ranjang. Ini pertanyaan yang paling banyak ke kita. Apakah perlu lama di ranjang? Apakah perlu besar panjang? Ya kan? Bukan itu jawabannya. Cuma dua. Itulah bagaimana kualitas ereksi, ini nomor satu. Keduanya lah bagaimana kita teknik bisa memuaskan di ranjang. Nah, untuk ereksi ini hubungannya dengan itu hormon laki-laki yang namanya hormon testosteron. Buat para pria, pertanyaannya, Pak, apa betul bahwa Mr. P ini bisa dipanjangkan? Waduh, bisa dibayangkan kalau kita bisa panjang. Karena growth hormon kita selalu tumbuh. Growth hormon pertumbuhan itu akan berhenti setelah usia 30. Kalau tumbuh lagi, saya usia 70, berapa panjang alat vital saya? Itu pertanyaan tadi. Jadi tentu saja nggak bisa. Karena yang mempengaruhi panjangnya alat vital itu tergantung growth hormone. Ya kan? Oleh karena itu kalau kita punya cucu, punya anak, kalau pada saat anak-anak melihat Mr. P-nya kecil, maka bawalah ke dokter anak-anak atau ke dokter androlog untuk diperbaiki atau dinormalkan tadi. Nah, panjang besar bukan masalah. Yang penting adalah keras dan pasangan puas. Ini yang penting lagi. Nah, ternyata kekerasan daripada alat vital kita tergantung pada hormon laki-laki yang namanya hormon testosteron. Ya kan? Ini. Ya kan? Jadi hormon testosteron ini berfungsi yang pertama adalah ya mind, ya kan. Kalau dia turun maka dia mulai hilangan gairah bersama pasangan, tetapi dia berubah kalau sama orang lain bergairah. Ini mindnya berubah. Bukan bubar, tapi memang turun. Keduanya adalah body dia. Dia mulai mengalami penyusutan. Mr. P kita kan menyusut bukan bertambah. Ya kan, umur 55 dia setengah senti, 60 bisa 1 senti, 70 bisa. Tetapi kita bisa hambat, jangan usah takut, ya kan. Ketiganya adalah sexual function. Sedang enaknya main, tiba-tiba di tengah jalan dia menggeret. Ini yang paling banyak terjadi. Nah, oleh karena itu tentu saja yang dibutuhkan adalah bukan besarnya, tetapi kualitas ereksinya. Ini kualitas ereksi yang paling bagus pagi hari ke kamar mandi, kita masukin anduk yang basah, taruh. Kalau masih nyangkut, maka masih hebat. Ya kan, itu. Nah, yang perlu diwaspadai lah tentu saja bahwa laki-laki setelah memasuki usia 35, maka dia akan turun terus. Ya, lihat. Dia akan turun hormonnya terus, ya kan. 1 tahun 1%. Tapi bisa 2%, bisa 3% apabila kita merokok, apalagi rokok elektrik. Keduanya penyakit kencing manis, diabetes, dan ketiganya stres. Karena stres melepaskan kortisol dan ini kan bermasalah, ya kan. Ketiganya yang perlu kita waspadai lah tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Apabila kita masuk usia 40 sudah mulai berubah. Perutnya buncit, payudara membesar, mulai dari kebetakan, sering mengalami ejakulasi dini atau mati di tengah jalan, dan mulai dia bosan dengan istri kita, tapi tidak bosan dengan istri orang lain, itu bukan puber, tapi itu tanda tanya andropos. Nah, oleh karena itu harus hati-hati. Nah, selain itu juga harus diwaspadai lah. Itu yang terjadi lah adanya pembengkakan prostat. Ya, jadi prostatnya akan mengalami pembengkakan. Ini harus hati-hati. Prostat ini memang kecil, tetapi dia pusat kendali daripada pematangan sperma. Disinilah cairan sperma kita diproduksi. Apabila prostat bermasalah, maka prostatnya encer, gairahnya hilang, dan rasa nikmatnya berkurang. Dan yang sering terjadi adalah dari pembengkakan. Gejalanya apa? Kalau kita kencing sudah mulai sulit, mengejan, pipisnya melemah, ya hati-hati. Segeralah ke dokter. Kenapa, Kak? Kalau nggak ke dokter, maka akan bermasalah. Bisa apa? Kalau terlambat, maka bisa dilakukan yaitu tindakan, yaitu adalah pembersihan daripada pembengkakan. Dimasukin satu alat, dia semacam dikuret gitu, ya kan? Dikerok, ya kan? Ini
sakit nggak usah ditanya. Tetapi tentu saja, Pak, kalau sudah ada bengkaknya bagaimana? Kalau saya sudah melemah bagaimana? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi yang pertama sekali, bagaimana supaya ereksi kita bagus? Bukan dengan obat kuat, seperti yang dipasarkan di TV-TV. Jadi ginseng, taruh di bawah lidah, 1 jam ereksi, katanya 1 bungkus ini bisa 1 minggu. Hati-hati. Di dalam dunia herbal, ginseng tidak dikenal sebagai obat seksual, tapi dikenal sebagai booster energi. Boleh dibuka piper, karena dia membakar lemak menjadi energi. Dan ginseng tidak ada yang rasanya manis. Semua ginseng pasti pahit. Jadi kalau kita mengkonsumsi ginseng, bentuk yang manis harus ditanyakan. Kemungkinan di dalam ginseng tadi mengandung obat kuat, obat kimia, dan ini bahaya sekali. Kenapa? Kalau kita mengkonsumsi selama 6 bulan, maka setelah 6 bulan akan mengalami gangguan disfungsi ereksi atau impotensi. Hati-hati, ya jangan mau. Nah, keduanya adalah bagaimana mengembalikan hormon testosteron tadi. Bisa nggak? Bisa. Bisa ke dokter dengan diberikan terapi hormon, tapi biasanya, waduh Pak takut. Boleh dengan cara-cara herbal alami, yaitu dengan, itu pertama sekali, itu meningkatkan produksi testosteron. Dengan apa itu? Dengan tanaman namanya tribulus. Keduanya lah bahan-bahan sperma itu asam amino, bahan-bahan testosteron itu asam amino, arginin dari apa? Dari ekstrak mutiara. Ketiganya tadi Pak, saya sering tiba-tiba hilang gairahnya. Harus diberikan tanaman Epimedium sagittatum yang bisa mengontrol serotonin sehingga tidak cepat keluar. Dan keempatnya baru lagi namanya ginsenoid. Ginsenoid sifatnya supaya energi kita kembali. Ya. Keduanya tadi Pak, kalau sudah terkena prostat apa? Nah, disinilah prostat tadi ternyata bisa dikempeskan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memblokir supaya testosteron tidak berubah menjadi estrogen. Dengan cara apa ya? Dengan cara yaitu adalah diberikannya yaitu adalah sopalmeto, jadi fitotestosteron, dan juga itu nasal zinc serta ekstrak kulit kedelai. Nah, ini semua sudah ada di dalam namanya deras. Jadi kalau Bapak sudah mengalami prostat, konsumsilah deras 2 kali 2 dalam 3-4 minggu, maka akan kempes lagi. Setelah kempes, teruskanlah 2 kapsul selama 2-3 bulan. Nggak perlu, biasanya tidak perlu tindakan operasi. Tapi kalau mau operasi, silahkan saja. Keduanya, bagaimana mengembalikan testosteron tadi? Cara mengembalikan testosteron dengan mengkonsumsi tadi. Itu Epimedium sagittatum, tribulus, ekstrak mulia, dan ginsenoid. Semuanya sudah dalam nutrisi yang namanya kobelon. Jadi dikonsumsi secara teratur 2-4 kapsul setiap hari, ya kan, selama 1-3 bulan, maka kemampuan kita akan kembali menjadi lelaki sejati. Yang terakhir, teknik. Nah ini teknik ini penting sekali, ya kan. Jadi teknik ini adalah kunci utama kita agar pasangan kita puas. Bagaimana? Ini ibaratnya adalah V pasangan kita, maka sentuhlah dengan halus, ya kan. Jadi ya sentuhlah halus ya. Jadi dari kiri bawah terus ke atas sampai ke daerah klitoral, putar lagi, ya kan. Putar lagi ke bawah, putar lagi, terus sampai dia sampai keluar lubrikasi. Dan jangan salah, penetrasinya bukan lurus tetapi ke atas 4 cm. Nah, tentu saja yang paling penting lagi, kapan saatnya kita penetrasi agar Mr. P kita bisa menyentuh yang namanya Gravenberg spot. Maka jangan lupa kunjungilah website Marion Sam atau kunjungilah Ahmad Hartono Channel, subscribe, like, dan share. Maka akan dapat jawabannya kapan saatnya kita penetrasi, tanda-tanda pasangan kita orgasme. Sampai jumpa lagi, sehat alami bersama Pak Har, konsultan herbal medicine.